Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ova Maulida dengan NIM 18111124562 dari kelompok 4 A 2018-1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem persyarapan, di mana itu ada pengkajian kesadaran, pengkajian rangsangan meningel, dan pengkajian sistem saraf kranial. Baiklah, yang pertama itu ada pemeriksaan tingkat kesadaran. Ini dilakukan secara bertahap pada pasien. Yang pertama itu dengan memanggil pasien, dengan suara yang keras, memanggil pasien dengan rangsangan yang ringan, memanggil pasien dengan rangsangan yang kuat atau berat, dan memanggil pasien dengan menggunakan rangsang nyeri. Kemudian diukur terbagi menjadi 6 cara ya. Yang pertama itu ada kompos mentis, kondisi pasien normal, masih merespon dengan mengikuti perintah kita, dan apatis pasien, pasien sadar tetapi dia masih kurang merespon, dan somnolen latergi, pasien mengantuk, mengikuti perintah tetapi yang sederhana. Kemudian ada stupor yang mana diam, kelihatan seperti tidur, sulit dibangunkan, dapat mengikuti perintah sederhana atau bicara satu kata. Kemudian ada sporokoma tidak merespon, tetapi jika diberi rangsangan nyeri ia akan bergerak, dan koma tidak berespon sama sekali. Kemudian pengukuran GCS paling rendah itu 3 dan paling tinggi itu 15. Kita akan melakukan pemeriksaan pada respon pada mata pasien, dimana jika nilai 4 pasien menoleh secara spontan, jika nilai 3 pasien menoleh apabila dipanggil atau diperintah, nilai 2 pasien menoleh bila diberikan rangsangan nyeri, nilai 1 pasien tidak menoleh sama sekali. Selanjutnya ada respon motorik. Respon motorik ini ada nilai 6 mematuhi perintah serta berespon, nilai 5 menunjukkan rangsangan nyeri, nilai 4 menjauhkan dari rasa nyeri, nilai 3 apabila pasien dekortikasi atau menggempalkan tangan, nilai 2 ketika pasien deserebrasi, pasien memasukkan bahunya, nilai 1 tidak ada respon sama sekali. Kemudian ada respon verbal. Respon verbal nilai 5 berbicara baik dengan baik, bersopan, berespon, pasien mengetahui siapa dirinya, di mana ia berada, dan bulan dan tahun berapa. Kemudian ada nilai 4 pasien berbicara tapi masih bingung. Nilai 3 pasien berbicara tetapi kata yang diucapkan tidak tepat. Nilai 2 suara menggumam tidak dapat dimengerti. Nilai 1 tidak berespon sama sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan meninggal. Pemeriksaan meninggal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kaku kudu, yang kedua itu ada Koenigsen, yang ketiga ada Lexington, yang keempat ada Brudzinski 1 dan Brudzinski 2. Yang pertama itu kita akan melakukan kaku kudu terlebih dahulu. Dengan tangan kita letakkan di kepala pasien, lalu kita suruh pasien untuk mengfleksikan. Ibu bisa tundukkan kepala ibu, ya Bu, bagus. Ibu bisa kembalikan ke posisi semula. Yang di sini kita kaji, kita lihat apakah dagu pasien itu mengenai dada atau tidak. Jika mengenai, berarti pasien mengalami positif kaku kudu. Jika tidak, berarti pasien negatif kaku kudu. Selanjutnya kita akan melakukan Koenigsen, yang mana kita tekukkan kaki pasien lebih dahulu, lalu kita angkat 90 derajat. Kita perhatikan ekspresi wajah pasien, apakah ada seperti menahan nyeri atau tidak. Setelah itu kita angkat lagi 135 derajat. Kita lihat apakah ekspresi wajah klien itu mengalami seperti menahan nyeri atau tidak. Setelah itu kita lanjut ke Lexington, di mana Lexington ini dengan mengangkat 70 derajat kaki klien. Kita lihat kembali apakah wajah klien ada perubahan seperti menahan nyeri atau tidak. Selanjutnya kita lanjutkan ke Brudzinski 1. Dengan kita seperti kaku kudu tadi, dengan kita menahan kepala pasien, lalu kita letakkan satu tangan di dada pasien, lalu kita suruh untuk memfleksikan kepalanya.
ibu fleksikan, lalu kita kaji dagu pasien apakah mengenai dada atau tidak, lalu kita kaji sendi panggulnya apakah ada tekanan atau tidak, dan sendi lututnya. Kemudian Brudzinski 2 ini dengan kita mengangkat satu kaki pasien, lalu kita lihat ekspresi wajah pasien dan sendi panggul dan sendi lutut apakah ada tekanan atau tidak. Setelah kita akan melakukan pemeriksaan sistem saraf kranial yang dari 1 sampai 12. Pertama kita akan melakukan sistem saraf kranial 1, yaitu kita melihat apakah ada gangguan pada penciuman pasien atau tidak. Ibu bisa membuka maskernya terlebih dahulu. Ibu apakah bisa membuka ibu? Kemudian ibu tutup sebelah hidungnya. Kita akan memberikan bau-bau yang biasa pasien cium. Ibu, ini mau apa? Teh. Ini bu apa kopi? Ibu tidak usah. Ibu, ini baunya apa bu? Ya. Ibu bisa membuka kembali mata ibu. Kita akan mengetes ketajaman penglihatan ibu dengan menggunakan snellen test. Ibu bisa menyebutkan huruf-huruf yang saya tunjuk ya bu. Ini huruf apa bu? O. Ini bu P. Ini H. Ini bu U. Ini bu P. Ya benar. Baik, selanjutnya kita akan menguji lapangan ibu. Ibu bisa melihat sebelah mata ibu. Ibu, apakah ini sudah terlihat? Belum. Ini bu sudah. Ini bu sudah. Ini belum. Apakah sudah terlihat bu? Sudah. Ya, ibu bisa mengganti ke sebelah mata ini. Apakah terlihat bu? Sudah. Ini bu sudah. Ini bu yang sebelah mana bu? Apakah terlihat belum? Dua bandingan. Kita akan memeriksa papil pasien apakah simetris atau tidak, dan apakah ada gangguan atau tidak. Ibu bisa membuka mata ibu lebar-lebar ya bu. Papil pasien 3, 4, dan 6, di mana itu pemeriksaan oculomotor, koklear, dan afrosen. Yang mana kita menggerakkan menggunakan pena, bisa juga menggunakan jari. Ibu ikutin arah yang saya gerakan ya. Ya, jadi itu normal dan tidak ada gangguan penglihatan. Selanjutnya kita akan memeriksa pupil pasien, lihat bentuknya, simetrisannya, dan ukurannya dengan cara menggunakan senter yang agak rendah. Ibu, biasanya ukuran papil itu tidak lebih dari 1 mm. Kemudian kita akan mengecek kelopak mata ibu apakah pasien apakah jatuh atau lemah. Ibu jatuh. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 5. Pertama itu ada 2, motorik dan sensorik. Motorik itu ibu apakah ibu bisa mengatur gigi ibu? Ibu apakah ibu bisa menggerakkan rahang ibu ke kiri dan ke kanan? Selanjutnya kita merasakan sensasinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian sensorik, yang mana kita itu memberi rangsangan pada bagian ophthalmicus, maksilar, dan mandibular. Selanjutnya kita akan melakukan pada bagian sensorik, yang mana kita memberi rangsangan pada bagian ophthalmicus, maksilar, dan mandibular. Bu, apakah terasa bu? Apakah terasa bu? Apakah terasa bu? Ya, selanjutnya kita akan melakukan sistem saraf 7. Stop. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sistem saraf yang kranial yang 7. Mana itu ada sensorik dan motorik juga. Pasien bisa membedakan asam, manis, dan asin dengan cara meletakkan sesuatu yang bisa dirasakan oleh ibu di ujung lidah.
mengeluarkan seperti senyum, ketawa, dan ibu bisa menunjukkan kepada saya apakah ini bisa melakukannya Bu. Silakan ibu senyum Bu, ketawa Bu. Ibu abang bisa memperkenalkan diri ibu kepada saya. Perkenalkan, saya Inul Asana dari Bakti. Oh, bagus sekali ya Bu. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf kranial 8 di mana menggunakan kapitala. Ibu jika ibu merasa mendengarkan bunyi, ibu bisa mengangkat ke tangan ibu. Jika ibu sudah tidak mendengarkan bunyi, ibu bisa menurunkan tangan ibu ya Bu. Selanjutnya di bagian atas kepala. Bagus ya Bu. Stop. Selanjutnya kita memasuki sistem saraf kranial yang ke-9 dan 10. Pertama itu ibu bisa menyebutkan A dan kita melihat apakah pelatung terangkat secara simetris atau tidak. Ibu bisa ibu bilang A. Ya, bagus ya Bu. Kemudian ibu apakah ibu bisa memasukkan jari ibu di samping kaki jalan ibu dan apakah lihat apakah seperti normal karena itu pasien mengalami gangguan ingin muntah. Selanjutnya ibu bisa minum ibu. Ibu apakah ibu ada mengalami gangguan saat ibu menelan? Bagus. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan sistem saraf kranial yang ke-11, di mana itu pertama kita Bu, saya akan memberi tahanan kepada pipi ibu dan ibu lawan ya Bu. Bukan lidah. Selanjutnya kita akan memasuki sistem saraf yang ke-11, di mana itu dengan saya memberi tahanan kepada ibu dan ibu lawan ke arah yang berlawanan ya Bu. Ini sebelahnya. Setelah itu selanjutnya ibu bisa mengangkat kedua tangan dulu, lalu kita beri tekanan dan ibu bisa melakukan itu. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf kranial yang ke-12. Kita mengajar lidah ibu, ibu bisa menggerakkan mengeluarkan lidah tanpa mengeluarkannya ya Bu. Lalu kita rasakan sensasinya di mana. Kemudian ibu bisa mengeluarkan lidah ibu sepanjang-panjangnya. Jadi kita lihat apakah simetris atau tidak. Baiklah, pemeriksaan sistem saraf kranial sudah selesai. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.